Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haryanto Eskom INSOS sebagai dosen mata kuliah praktikum khitobah dan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kemudian, sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kemudian teman-teman semuanya, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi dengan judul Jangan putus asa dengan takdir, ubahlah dengan doa dan usaha. Teman-teman, di masa muda saat ini adalah masa di mana kita dapat menentukan masa depan kita selanjutnya. Akan menjadi apa, akan seperti apa masa depan selanjutnya, kita tentukan melalui masa muda saat ini. Oleh karena itu, masa muda sangatlah penting untuk kita teman-teman dapat memanfaatkan produktivitas kita, memanfaatkan kemampuan kita, memanfaatkan energi kita untuk dapat mencapai apa yang kita inginkan nanti. Teman-teman, pada masa muda saat ini penting sekali untuk dapat memahami takdir mu'alaq yang akan saya jelaskan nanti. Nah, teman-teman, Allah sendiri telah mengatakan bahwa kita dapat berubah apabila kita dapat merubahnya sendiri. Jika kita tidak mampu mengubahnya, maka takdir kita akan stuck, akan tetap di situ saja. Tidak akan ada peningkatan, tidak akan ada kemajuan. Oleh karena itu, penting bagi anak muda, bagi kita semuanya untuk memahami takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diubah. Contohnya karir, kepintaran, jodoh, status sosial, ataupun derajat kita dapat kita ubah melalui masa muda saat ini dengan usaha dan doa kita. Teman-teman, jika kalian masih ada yang berpikir bahwa takdir tidak dapat diubah, itu salah. Ada beberapa takdir yang bisa kita ubah, ya. Contohnya, jika kita saat ini belum bisa, kita bisa melakukan sesuatu jika kita mau berusaha, jika kita mau berdoa, teman-teman, ya. Jika kita saat ini belum memiliki apapun, kita bisa memiliki sesuatu yang kita inginkan, tapi jika kita mampu berusaha dan mampu berdoa, ya. Jadi kita semuanya harus bisa berdoa dan berusaha. Teman-teman, takdir dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mubrang dan takdir mu'alaq. Takdir mubrang pertama adalah takdir yang tidak dapat diubah, tidak dapat sama sekali diubah. Contohnya adalah kelahiran, kematian, kemudian jenis kelamin, itu tidak dapat diubah, teman-teman. Nah, untuk yang akan saya bahas kali ini adalah takdir mu'alaq yang dapat diubah, ya, yang dapat diubah, teman-teman, yaitu ada status sosial, karir, kepintaran, dan macam-macam, ya. Itu dapat diubah, teman-teman, dengan doa dan usaha, seperti itu. Allah sendiri telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengubah keadaan pada dirinya sendiri atau tidak mau mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Nah, teman-teman, pada surat tersebut sudah dijelaskan, Allah memang tempatlah kita bergantung. Allah memanglah yang menentukan takdir, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita dengan apa? Dengan doa dan usaha. Teman-teman, Allah memberikan kita kesempatan, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jadilah menjadi lebih baik dengan doa dan usaha yang lebih keras lagi dari sebelumnya. Nah, selain itu teman-teman, ada kisah dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin
Auf. Beliau adalah seorang pengusaha. Nah, beliau ini bukan pengusaha sukses, bukan dari keluarga yang kaya raya. Ternyata beliau itu merintis dari bawah, dan kemudian dia dengan sifat uletnya, dengan sifat tekunnya, sifat pantang putus asanya, hingga dia mampu menjadi pebisnis yang hebat, mampu menjadi pebisnis yang memiliki cabang di mana-mana. Jadi teman-teman, kita harus meniru beberapa sikap tersebut untuk kita jadikan inspirasi. Jadi teman-teman, kita dapat meniru beberapa sifat dari sahabat Nabi agar kita dapat termotivasi atau terinspirasi. Selain itu, ada juga sebuah hadis yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang dapat mengubah qadar atau mengubah takdir selain dengan doa. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, dari ketiga contoh tersebut ya, baik dari ayat, baik dari kisah sahabat Nabi, kemudian yang terakhir tadi dari hadis, menyatakan bahwa beberapa takdir bisa diubah, bisa kita usahakan jika kita mampu berusaha, mampu berdoa, dan bisa melakukan segalanya tanpa putus asa. Begitu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.